Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pada hari ini, kami akan mempresentasikan tutorial penggunaan SPSS dan penggunaan atau penginputan data hasil dari penelitian. Nah, adapun judul dari eh, penelitian kami yaitu analisis tingkat kebiasaan dan tingkat kesadaran merokok se-Indonesia. Adapun nama kelompok kami, yang pertama saya sendiri Farik Alfarik, yang kedua ada Mama Fajril, yang ketiga ada Faizatun Nisagani, yang keempat Hesti Natalia Saleda, dan yang terakhir adalah Ahmad Nur Lama Paula. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan yang pertama adapun data-data hasil dari penelitian kami, yaitu memiliki 50 responden, di mana 50 responden ini sebagai data awal penelitian kami untuk kita masukkan di SPSS. Nah, adapun data yang kami dapatkan yaitu sejumlah 50. Adapun kategori usia dari setiap 50 responden ini yaitu rata-rata sekitar umur 20-an hingga 60-an. Nah, adapun variabel yang kami ambil, yang pertama berdasarkan usia, jenis kelamin, frekuensi merokok, durasi merokok, jumlah rokok per hari, alasan merokok, serta status sosial ekonomi, dan yang terakhir adalah kesadaran bahaya merokok. Nah, dari setiap data atau responden yang kami dapatkan itu mempunyai beberapa atau perbedaan setiap orang dalam penggunaan rokok di kesehariannya. Oke. Data yang kami dapatkan itu kita masukkan ke dalam Excel, di mana dalam Excel itu kita mempunyai banyak tabel atau variabel-variabel yang akan kita gunakan atau kita masukkan ke dalam SPSS. Yang pertama, tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ada banyak variabel yang kami akan masukkan ke SPSS. Nah, sebelum itu kita mengubah jenis kelamin. Contoh, laki-laki itu kita kasih kode 1, dan perempuan itu kita beri kode 2. Nah, seperti kita lihat di samping video tutorialnya itu, kita masukkan kode JK. Nah, JK ini adalah jenis kelamin. Untuk kode laki-laki itu 1, sementara kode perempuan itu 2. Nah, jadi untuk di kolom kode JK itu untuk laki-laki 1 maupun perempuan 2. Nah, adapun caranya seperti ada di video. Baik, itu kita lanjut di frekuensi merokok, kita ubah juga jadi kodenya, kode FM, yaitu setiap hari itu dia kode 1, seminggu sekali kode 2. Nah, selanjutnya kita masuk di alasan merokok. Nah, di alasan merokok ini ada 4 alasan. Nah, kita berikan untuk kebiasaan itu nilai kode 1, ke stres itu kode 2, sosial kode 3, dan alasan merokok yang keempat itu adalah teman, kita beri kode 4. Nah, selanjutnya untuk yang terakhir itu ada status sosial ekonomi. Nah, di status sosial ekonomi sendiri ini ada 2, ada menengah dan rendah. Nah, untuk menengah ini kita kasih kode 1. Nah, untuk status sosial ekonomi yang rendah itu kita kasih kode 2. Nah, selanjutnya yang terakhir ada kesadaran bahaya. Nah, ini ada cuma dua, ada ya dan tidak. Nah, ya itu kita beri kode 1, yang tidak itu kita berikan kode 2. Nah, kita lihat di layar di Excel, kita isi sampai 50 responden seperti itu. Baik teman-teman, selanjutnya kita masuk di memasukkan data ke SPSS-nya. Yang pertama kita kerjakan dulu di bagian variable view. Di kolom name kita isi yang pertama itu responden, terus kita enter saja, lalu lanjut di bawahnya kita isi usia, lanjut lagi di bawahnya kita isi jenis kelamin, lalu di bawahnya lagi kita
Lalu di bawahnya lagi kita isi frekuensi merokok atau kita singkat saja FM. Terus di bawahnya kita isi dengan durasi merokok atau dengan singkatan DM. Terus jumlah rokok atau JR, lalu AM alasan merokok, terus SSE status sosial ekonomi, dan yang terakhir kita isi kesadaran dan bahaya. Selanjutnya teman-teman kita isi pada labelnya. Di bagian responden kita isi nama responden. Terus di bagian usia kita isi saja usia. Terus di JK kita isi jenis kelamin. Di FM frekuensi merokok, DM durasi merokok, JR jumlah rokok, AM alasan merokok, lalu di SSE status sosial ekonomi, dan KB kesadaran bahaya. Selanjutnya kita lanjut pada kolom value-nya. Yang pertama itu di bagian jenis kelamin. Kan tadi pada Excel-nya kita kan kasih kode laki-laki untuk kode 1. Nah, di sini kita lagi kasih kode lagi. Nah, di sini kan nanti di bagian value kita tekan terus muncul value labels. Nah, di situ pada bagian value kita isikan kode untuk laki-laki. Misalnya laki-laki kan tadi kodenya 1, kita masukkan 1 terus labelnya laki-laki terus add. Nah, selanjutnya perempuan kan kodenya 2, kita di bagian value itu kita isi 2 terus labelnya kita isi perempuan terus add. Terus itu kita oke. Terus lanjut di bagian frekuensi merokok, seperti tadi yang kita kasih kode di Excel. Jadi kita kodenya dimasukkan di bagian value, terus labelnya kita masukkan misal setiap hari kodenya 1. Jadi setiap harinya itu masuk di bagian label, kodenya masuk di bagian value. Terus kita add dan begitu seterusnya. Begitu juga di AM, alasan merokok, status sosial ekonomi juga begitu untuk pengisian value-nya. Terus KB-nya juga gitu untuk pengisian value-nya. Lalu selanjutnya di measure pada bagian responden kita isi nominal. Terus pada bagian usia kita isi scale. Terus di jenis kelamin kita isi nominal. Terus di frekuensi merokok kita isi nominal. Terus di durasi merokok kita isi scale. Sama di jumlah rokok kita isi scale juga. Terus di bagian AM atau alasan merokok kita isi nominal. Terus di bagian status sosial kita isi ordinal, dan di kesadaran bahaya kita isi ordinal.
Terus di bagian desimalnya ini kita jadikan angka 0 semua. Baik teman-teman, tadi kan udah kita isi bagian variable view, selanjutnya kita masuk ke data view. Nah, data view-nya itu seperti ini. Di bagian kolom responden kita isi nama-nama respondennya. Terus di kolom usia kita masukkan usia dari semua responden tadi yang 50 responden. Terus di kolom jenis kelamin kan tadi ada kodenya, kita masukkan kodenya. Yang tadi laki-laki kode 1, terus perempuan kode 2. Nah, di bagian frekuensi merokok juga kita masukkan kodenya. Di durasi merokok juga sama. Di durasi merokok kita juga masukkan durasi merokoknya. Di bagian jumlah rokok juga kita masukkan. Di AM kita masukkan kodenya tadi, alasan merokok, yang kode 1 untuk kebiasaan, 2 untuk stres. Nah, begitu pula di status sosial ekonomi kita masukkan kodenya, dan di terakhir itu kesadaran bahaya kita juga masukkan kodenya. Baik, selanjutnya teman-teman, yaitu di bagian pengolahan data frekuensi. Nah, teman-teman bisa melihat tabel di sebelah, yakni deskriptif statistik. Nah, di situ ada kolom usia, N itu individunya yang 50 variabel tadi. Jadi N itu sampel dalam kasus ini. Nah, minimum itu nilai terendah untuk setiap variabelnya. Misal di usia minimumnya itu usia terendah itu di 21, dan usia paling tinggi atau maksimum dia 60. Terus min itu atau rata-rata atau nilai tengah dari setiap variabelnya. Nah, nilai tengahnya itu 35,08. Terus di deviation atau deviasi standar yang menunjukkan seberapa tersebar data dari rata-rata. Teman-teman bisa lihat di jenis kelamin minimumnya 1 laki-laki, maksimumnya 2. Frekuensi merokok juga begitu, minimumnya 1, maksimumnya 2, begitu seterusnya. Baik teman-teman, selanjutnya itu adalah pengolahan data frekuensi. Nah, caranya itu kita ke analyze, terus di bagian analyze kita pilih deskriptif statistik. Nah, di situ kita pilih frekuensi untuk pengolahan data frekuensi. Nah, setelah itu akan muncul variabelnya. Nah, di situ kita pindahkan yang nominal dan ordinal selain nama, dan juga selain scale. Jadi semua nominal dan ordinal selain nama kita pindahkan, terus kita klik OK. Nah, setelah itu akan muncul hasil data frekuensinya, teman-teman. Berdasarkan data yang disajikan menunjukkan distribusi frekuensi dari beberapa variabel. Yang pertama ada jenis kelamin. Sebagian besar responden adalah laki-laki, 76%. Ini mengindikasikan bahwa prevalensi perokok lebih tinggi pada laki-laki dibandingkan perempuan. Yang kedua ada frekuensi merokok. Mayoritas responden merokok setiap hari itu 82%. Ini menunjukkan tingkat ketergantungan yang tinggi pada rokok. Yang ketiga ada alasan merokok. Alasan paling umum merokok adalah karena kebiasaan, yaitu 50%. Ini menunjukkan bahwa kebiasaan merokok telah menjadi bagian dari gaya hidup. Lalu ada alasan stres dan sosial juga cukup signifikan, menunjukkan bahwa merokok seringkali digunakan sebagai mekanisme coping atau untuk bersosialisasi. Yang keempat ada status sosial ekonomi. Sebagian besar responden berasal dari kelas menengah, yaitu 84%. Ini mengindikasikan bahwa kebiasaan merokok tidak hanya terbatas pada kelompok sosial tertentu, tetapi juga meluas ke kelas menengah. Yang kelima ada kesadaran bahaya merokok.
Mayoritas responden itu sadar akan bahaya merokok, ada 72%. Namun meskipun sadar, sebagian besar tetap merokok. Ini menunjukkan adanya disonansi antara pengetahuan dan perilaku. Nah, berdasarkan data yang ada, dapat disimpulkan bahwa preferensi merokok lebih tinggi pada laki-laki. Kebiasaan merokok telah menjadi bagian dari gaya hidup. Stres dan faktor sosial juga menjadi pemicu utama merokok, dan meskipun sadar akan bahaya, banyak responden tetap merokok. Oke, berikutnya pengolahan data untuk deskriptifnya. Nah, yang pertama kita lakukan adalah pertama kita pilih analis, kemudian eh, ke deskriptif statistik. Nah, di sini kita pilih deskriptif. Kemudian di sini kita pilih usia, kemudian pindahkan ke variablesnya. Kemudian kita pilih durasi merokok dan jumlah rokok. Nah, setelah itu di sini kita pilih option. Nah, karena di sini bentuknya scale, maka kita pilih min untuk mengetahui berapa rata-ratanya. Kemudian di sini kita pilih standar deviasi, minimumnya dan maksimumnya. Nah, setelah itu kita continue dan oke. Nah, setelah itu maka akan muncul hasil dari eh, deskriptif statistiknya. Oke, berikutnya setelah di proses pengolahan data statistik deskriptifnya tadi, untuk hasilnya itu yang pertama kita lihat pada gambar yaitu untuk usianya rata-ratanya itu dari sampel adalah 35,8 tahun. Artinya secara umum usia responden dalam penelitian ini berkisar di sekitar pertengahan usia 30-an. Kemudian untuk minimum maksimumnya di sini usia responden itu bervariasi dari yang termuda itu 21 tahun hingga yang tertua umur 60 tahun. Ini menunjukkan cukup rentang usia yang cukup luas dalam sampel, dan untuk deviasi standarnya standar deviasinya itu sebesar 729, yang dimana menunjukkan bahwa terdapat cukup variasi atau penyebaran usia di antara responden. Artinya tidak semua responden itu memiliki usia yang mendekati rata-rata, melainkan ada yang jauh lebih muda atau lebih tua. Kemudian untuk durasi merokok yang untuk rata-ratanya itu adalah 12,22 tahun. Ini berarti secara umum responden itu telah merokok selama sekitar 12 tahun. Untuk minimum maksimumnya durasi merokok durasi merokoknya itu berkisar dari 1 tahun hingga 40 tahun. Ini menunjukkan variasi yang cukup besar dalam lamanya seseorang merokok dalam sampel. Kemudian untuk standar deviasi nilainya itu sebesar 9.740, yang dimana menunjukkan bahwa terdapat variasi yang cukup tinggi dalam durasi merokok. Artinya ada beberapa responden yang baru merokok dalam waktu yang singkat, sementara yang lainnya sudah merokok dalam waktu yang sangat lama. Kemudian untuk jumlah rokok per hari, rata-ratanya itu eh, rata-rata jumlah rokok yang dihisap per hari adalah 8,46 hasilnya di sini. Kemudian ini berarti secara umum setiap responden menghisap sekitar 8 hingga 9 batang rokok setiap hari. Nah, untuk minimum maksimumnya itu jumlah rokok yang dihisap per hari bervariasi dari 1 batang hingga 20 batang. Ini menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan dalam kebiasaan merokok di antara responden. Untuk standar deviasinya nilainya itu sebesar 5,120, yang dimana menunjukkan bahwa terdapat variasi yang cukup besar dalam jumlah rokok yang dihisap. Artinya ada beberapa responden yang hanya merokok sedikit, sementara yang lainnya itu
merokok dalam jumlah yang banyak. Oke, baik, mungkin itu saja dari saya. Nah, berdasarkan diagram yang telah disajikan, dapat ditarik kesimpulan, yaitu yang pertama berdasarkan dari jenis kelamin, di mana proporsi laki-laki itu jauh lebih besar dibandingkan dari perempuan. Nah, hal tersebut mengindikasikan bahwa sampel penelitian pada penelitian kali ini itu didominasi oleh laki-laki. Kemudian diagram yang kedua yaitu berdasarkan dari frekuensi merokok, di mana sebagian besar responden ini merokok secara teratur, hanya sebagian kecil yang tidak merokok. Nah, hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini ialah perokok aktif. Nah, diagram yang ketiga yaitu alasan merokok. Nah, di mana alasan utama dari responden merokok adalah karena kebiasaan, faktor stres sosial, dan teman juga menjadi alasan, namun dengan presentasi yang lebih kecil. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa kebiasaan merokok yang signifikan dalam perilaku merokok pada kelompok responden penelitian ini. Diagram selanjutnya yaitu ada status sosial ekonomi, di mana pada mayoritas responden berstatus ekonomi rendah itu sebanyak 84% dari responden memiliki status sosial ekonomi yang tergolong rendah. Nah, hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar uh, responden dalam penelitian ini berasal dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu. Kemudian pada minoritas berstatus ekonomi menengah itu hanya 16%, di mana responden yang memiliki status sosial ekonominya itu menengah. Nah, proporsi pada status ekonomi yang menengah ini cukup kecil dibandingkan dengan mereka yang berstatus rendah. Pada diagram kesadaran akan bahaya merokok didapatkan hasil bahwa pada mayoritas yang tidak sadar akan bahaya merokok didapatkan hasil sebanyak 20% responden yang menyatakan tidak sadar akan bahaya yang terkait dengan rokok. Nah, hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran akan bahaya merokok masih rendah di kalangan responden. Kemudian pada diagram minoritas sadar akan bahayanya merokok itu didapatkan hasil hanya 28% responden yang menyadari bahwa adanya bahaya dalam merokok. Nah, proporsi ini itu cukup kecil, di mana mengindikasikan perlu adanya upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahayanya merokok.